Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin Tuhan. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Biarlah hati kita selalu seperti ini. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari kaum wanita saja katakan di hadapan Tuhan. Jiwaku haus, amin, haus akan kasih-Mu. Berbahagialah suami yang istrinya takut akan Tuhan. Jiwaku rindu, dan berbahagialah istri yang suaminya takut akan Tuhan. akan cinta. Dan mari jadikan keluarga kita keluarga yang tangguh, mampu bergandeng tangan melewati masa-masa yang berat. Karena kita semua seperti tanah yang kering di hadapan Tuhan. Bersama katakan, oh Yesusku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, amin. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Kaum pria katakan, jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Dan siramilah kami, amin, tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Bersama katakan, oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, amin. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, oh Yesus kekasih, haleluya, hanyalah Kau, nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan setiap kami, umat-umat-Mu
untuk kami selalu taat dan setia kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah ini kami boleh ada di tempat ini. Amin. Kami kembali bersekutu bersama-sama untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Amin. Tuhan juga menolong kami untuk kami mengerti dan memahami maksud dari setiap firman yang sudah kami dengar. Kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Di nama Tuhan. Bagaimana keadaannya? Luar biasa ya. Ketika kemarin saya melihat ya update berita dari apa yang terjadi. Kemarin apa ya kejadiannya ya? Orang-orang bilang gempa, lindu, tanah goyang ya. Sepertinya kalau kita melihat semua keadaan yang terjadi akhir-akhir ini, ya manusia ini sepertinya tidak ada apa-apanya. Digoyang sedikit saja, ya ditiup angin sedikit saja, itu ya sudah sepertinya tidak ada artinya sama sekali. Itulah manusia. Namun kita bersyukur kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita yang ada di tempat ini, kita masih ada dengan segala keadaan kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas itu kan luar biasa ya. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan pada sore hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 mengenai ketaatan dari murid-murid Yesus. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu semuanya? Ya, 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita akan melihat secara khusus di ayat yang ke-6. Saya akan membacakan lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Peristiwa ini hampir sama dengan peristiwa sebelumnya ketika murid-murid baru bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, disuruh apa? Menebarkan jala. Ini sebuah bentuk dari tindakan ketaatan, dan kita lihat di sini peristiwa di pasal yang ke-21 dari kitab Yohanes ini adalah Yesus
sudah apa ini? Sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Waktu itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka setiap hari seperti sebelumnya. Tetapi mereka baru melihat penampakan Tuhan Yesus. Dan di sini Yesus menampakkan diri kepada mereka semua untuk apa? Menyuruh mereka menebarkan jala. Berbicara mengenai ketaatan, di warta di situ saya tuliskan arti ketaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu senantiasa tunduk, baik itu kepada Tuhan, kepada pemerintah dan sebagainya, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh dan kuat beribadah. Ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana ketaatan itu pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan orang yang melakukan. Ya, apa itu? Senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh dan kuat beribadah. Di dalam bahasa Yunani yang saya dapatkan arti dari kata ketaatan ini, ya, pengertiannya mendengar, menyimpan, merenungkan dan siap melaksanakan. Jadi hampir sama dengan apa yang dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang tunduk atau patuh. Ini namanya ketaatan. Ya, ketika murid-murid melihat dan mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mereka segera melakukannya, mereka segera mengerjakannya. Konsep dari ketaatan adalah konsep ketundukan yang luar biasa kepada siapa? Ya kepada firman itu. Tunduk dan berserah. Ketika melakukan segala sesuatu dari setiap firman ini, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada perbantahan, dia rela melakukannya. Ini arti dari ketaatan. Kalau kita sebagai orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepatuhan, tanpa bertanya-tanya, ini ayat apa sih? Kok kayaknya enggak baik ini kalimatnya? Ini kok sepertinya enggak cocok ini. Nah, kalau kita masih bertanya-tanya seperti itu, berarti kita bukan orang yang taat. Tapi ketika mendengar firman, kemudian merenungkan, melakukan, maka kita disebut sebagai orang-orang yang benar karena hidup di dalam kebenaran itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa murid-murid Yesus bisa menjadi orang yang taat? Ya, kenapa? Karena melihat langsung kehidupan Tuhan Yesus. Kalau murid-murid tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bisa saja mereka tidak mau melakukan perintah itu. Ya, mungkin mereka tidak tahu siapa sih yang ngomong itu, tapi kok disuruh tebarkanlah jala. Ya sudah, tebarkan saja jalannya. Tapi pasti dalam hati kecilnya, sepertinya pernah mendengar suara ini. Sepertinya pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Sehingga dengan kepercayaannya, yakin ketika menebarkan jala, entah kanan atau kiri, pasti ada sesuatu yang bisa ditangkap. Ya, ini juga bentuk dari iman itu sendiri, karena ketaatan adalah bentuk dari iman yang diperbuat, iman yang dikerjakan. Ya, melihat kehidupan dari Tuhan Yesus, ya ketaatan Tuhan Yesus adalah ketaatan yang sempurna. Ya, tidak ada 90% atau 99, berapa persen, tidak ada. Ketika melakukan ketaatan, ketaatannya adalah sempurna.
sempurna. Bisa kita lihat dari poin-poin yang saya tuliskan di sini, ini hanya beberapa saja, karena kalau kita belajar tentang ketaatan dari Tuhan Yesus banyak sekali bisa kita dapatkan. Ya, yang pertama, menang dari tipu muslihat iblis. Ya, karena ketaatannya kepada Bapa, dia bisa mengalahkan iblis, bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Kalau kita tahu sesuatu yang benar, peraturan yang benar, atau contohnya gini, kita diberi uang, selembar uang 100 ribuan. Kita biasa memegang 100 ribuan sehingga kita tahu ciri-cirinya. Oh, kalau diraba, oh iya, ada teksturnya gitu ya. Diterawang, dilihat gitu, oh iya benar ini asli. Tapi kemudian diberi uang palsu. Bisa membedakan? Atau tidak bisa membedakan? Yang penting uang. Apalagi warnanya merah gitu ya. Oh ini uang ini. Bagaimana? Bisa membedakan ya antara sesuatu yang asli dan palsu? Harusnya bisa. Kenapa? Karena sudah tahu yang asli. Sudah tahu yang benar. Oh ini yang benar. Ini palsu ini. Ya, saya beberapa kali mengalami ya uang yang ada di saku itu tidak saya ambil lagi, jadi langsung masuk mesin cuci. Ya, jadi entah itu 1.000, 2.000, 5.000 gitu ya, masuk penggilingan mesin cuci. Terus ketika keluar, tuh kok nemu duit padahal duit dewe, ya uangnya sendiri. Oh ini asli, kenapa? Enggak luntur, ya, enggak luntur. Karena asli, oh bener ini. Ya. Jadi Tuhan Yesus mempraktekkan ketaatannya sehingga akhirnya dia bisa menang dari godaan iblis. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tahu kebenaran, kita hidup dalam kebenaran tadi, kembali kepada pengertian dari ketaatan tadi ya, mendengar, menyimpan, merenungkan dan siap melaksanakan ini, maka ketika ada sesuatu yang salah, kelihatannya sama, tapi kita bisa rasa, loh ini bukan firman Tuhan, ini bukan dari Tuhan, sehingga dia bisa membedakan, oh itu salah itu, firman Tuhan tidak seperti itu. Orang yang taat bisa membedakan mana firman Tuhan yang memang benar, itu adalah dari Tuhan. Ya. Untuk apa? Ketika tahu firman Tuhan dengan baik, ya agar tidak tersesat. Sekarang ini banyak cara-cara iblis menyesatkan umat manusia. Kelihatannya sesuatu yang benar, sesuatu yang baik untuk dilakukan, tapi ternyata itu ada sesuatu keinginan dari iblis untuk apa? Menggoda manusia. Ketika melakukan itu kelihatannya benar, kelihatannya baik, tapi ujungnya justru kepada maut. Ya, ini banyak sekarang terjadi seperti itu. Ya, ketika orang tidak belajar firman Tuhan dengan baik, kemudian dia menyampaikan begitu saja, akhirnya salah penafsiran lah, kemudian salah penangkapan. Ketika melakukan ya salah, karena sudah salah mengerti dari perintah itu. Ya, saya sering kali menyampaikan ketika orang yang salah mengerti dari sebuah perintah, maka bisa salah dalam penerapannya, salah dalam mengerjakannya. Ya, seringkali saya membuat ilustrasi, ada anak yang disuruh orang tuanya beli tongseng yang itu adalah bentuk dari makanan. Tapi ketika pulang membawa tong dan seng, salah mengerti. Oh tong dan seng ya Pak? Iya, budal. Ya, sampai rumah bawa tong sama seng. Kenapa? Salah mengerti. Hasilnya ya salah. Ya, tetapi ketika kita mau benar-benar
merenungkan firman Tuhan dengan baik, kemudian melakukannya, menjadikan firman ini ya sesuatu yang memang harus dilakukan. Bukan karena keterpaksaan, tetapi bentuk kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan ini dengan pengertian yang benar. Maka kita menjadi orang-orang yang benar. Ya, ujungnya akan sampai ke situ. Tapi kalau sudah yang menyampaikan salah, yang menerima juga ya sudah diterima saja. Akhirnya ya salah. Salah semua. Ya, ini juga tentunya menjadi peringatan kepada para pendidik atau penyampai firman Tuhan. Saya pun juga harus melihat dan mengoreksi diri saya sebelum menyampaikan sesuatu, apalagi itu firman. Ya, harus dalam pengertian yang benar. Untuk kepada pengertian yang benar, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus selalu membawa kepada kebenaran. Roh Kudus tidak pernah menentang kebenaran itu, tapi membawa kepada kebenaran, kepada pengertian-pengertian yang benar. Ya, usaha kita belajar dengan baik dan Roh Kudus yang memberikan pengertian itu. Jadi ketundukan kita, ketaatan kita akan membawa kita dapat menang dari tipu muslihat atau godaan iblis. Ya. Yang kedua, ketaatan Tuhan Yesus bisa dilihat dari ketika melakukan kehendak Bapa. Itu peristiwanya ketika di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa. Doanya bagaimana? Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tuhan, biarlah penderitaan ini tidak sampai aku alami. Tuhan, biarlah kesengsaraan ini tidak sampai aku alami. Tetapi apa kalimat selanjutnya? Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kehendak Tuhan yang terjadi. Ini bentuk ketaatan. Ketika saya mempelajari peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani ini, ketika mau ditangkap, saya membayangkan ketika saya tahu segala sesuatu, 1 menit ke depan apa, 1 jam ke depan apa gitu ya, ya takutlah ya mengalami peristiwa penyaliban seperti itu. Sebisa mungkin menghindar. Contohnya gini, 1 jam lagi akan ada bencana, contohnya ya. Kita tahu, terus apa? Dalam bencana nanti yang 1 jam ke depan, semoga tidak terjadi gitu ya. Tidak ada jalan keluar gitu ya. Mau ke sana tidak bisa, ke sini tidak bisa, kemana-mana tidak bisa. Terus bagaimana sikap kita? Tuhan, kalau bisa mati sekarang Tuhan. Jangan 1 jam ke depan. Ya, ini Tuhan Yesus tahu segala sesuatu, sehingga dia bisa merasakan, wah sebentar lagi akan ditangkap. Kemudian masuk kepada peristiwa penyaliban. Aduh ya, kita lihat ya pada Paskah kemarin sebuah video singkat diputar, bagaimana peristiwa penyaliban sangat mengerikan. Itu baru imajinasi dari sang sutradara melalui film The Passion of the Christ. Seperti itu kesengsaraan Tuhan Yesus. Ya, manusianya ya tidak mampu lah. Manusianya tidak mampu, tapi dia tetap taat kepada kehendak Bapa. Ya, bersyukur kita di sini bukan orang-orang yang tahu segala sesuatu atau maha tahu. Ya. Karena hanya Tuhan yang maha tahu. Ya, mungkin di sini ada yang belum nikah, ada kasih tahu 1 tahun ke depan ketemu jodoh gitu, pasti seneng lah. Siapa yang belum nikah di sini? Ya, pasti seneng kalau seperti itu. Ya, tapi kalau peristiwa yang tidak mengenakan,
Tuhan berserah dan taat kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus juga bisa sebenarnya ketika dalam peristiwa penyaliban di situ ada beberapa poin ya, menyelamatkan diri dari pasukan Roma yang menangkap bisa, atau turun dari salib bisa, tapi dia tidak melakukan itu. Dia mau sengsara, dia mau menderita. Tujuannya apa? Untuk kita yang berdosa. Tuhan tidak salah, sama sekali tidak ada kesalahan. Diperiksa oleh Pilatus, tidak ada yang salah, tapi Yesus diam saja. Ketika di pengadilan tidak ada yang salah. Orang yang mendakwa dia, saksi-saksi palsu, itu tuduhan-tuduhan palsu. Itu juga sama ketika kita merenungkan beberapa minggu ini dalam doa pagi tentang Paulus ketika dihadapkan kepada Mahkamah Agama, sama tuduhannya. Tuduhannya sama. Tidak melakukan kesalahan tetapi dituduhkan sehingga harus dibunuh, dihukum mati. Ya. Seperti itu peristiwanya. Tapi Tuhan Yesus tetap tunduk, tetap taat kepada Bapa di surga. Agar apa? Kita semua selamat. Kalau tidak ada peristiwa penyaliban, tidak tahu seperti apa kita sekarang. Kalau Tuhan tidak mencurahkan darahnya, itu satu-satunya syarat untuk keselamatan. Tidak tahu sekarang kita seperti apa. Ya, jadi mari kita mengingat kembali dan merenungkan peristiwa Paskah yang kemarin. Jangan Paskah ya sudah lewat, ya sudah, tidak. Tapi kembali renungkan, oh iya, Tuhan ada untuk menjadi juru selamatku. Tuhan ada berkorban untuk apa aku selamat. Tapi tidak hanya kepada mati saja, tapi kebangkitannya dan kenaikan ke surga. Untuk apa? Memberikan tempat kepada kita. Ya, luar biasa apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Kemudian ketaatan Tuhan Yesus juga diwujudkan dalam perbuatan kasih kepada sesama. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 17. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 17 atau sampai 15 ini ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Tuhan Yesus menunjukkan ya dalam proyek ketaatan yang sedang dia lakukan, yaitu dalam hal saling mengasihi, saling melayani. Ya, ini ada hubungannya. Sehingga ketika dia memberikan teladan seperti itu, oh ternyata pemimpin itu bukan yang dilayani, tetapi pemimpin adalah yang melayani. Yang besar di kerajaan surga adalah mereka yang mau melayani. Ini bagi orang yang taat, ya akan dikerjakan untuk saling melayani. Dia patuh, mau dia saling melayani. Tapi kalau orang yang tidak punya ketaatan, tidak punya ketundukan, bisa melakukan ini? Tidak bisa. Karena manusia punya namanya ego. Ya.
akhirnya nanti bisa menjadi egois atau egoisme. Ya, ini pada dasarnya manusia ingin mengasihi diri sendiri, ingin menyenangkan diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh. Murid-muridku, ini loh, aku melakukan ini. Aku Tuhan, aku guru, iya benar. Tapi sekarang aku melakukan ini. Aku melayani kamu, melakukan dengan penuh ketulusan. Selanjutnya, lakukan seperti ini. Mungkin bahasanya seperti itu. Ya, bagaimana dengan kita? Sudah belajar saling melayani? Sudah belajar saling memperhatikan? Ya, ketika kita di sini mungkin tahu ya, ada saudara, ada teman atau rekan yang tidak datang. Kok biasanya datang sore kok nggak datang ya? Saya coba sih nanti tak cari tahu kemana ya orang ini. Ini namanya saling memperhatikan. Ya, oh datang pagi, oh ya sudah. Ya, ada acara, oh ya sudah. Ya. Paling tidak kita tanya kemana, bagaimana keadaannya gitu ya. Ini namanya saling melayani, saling memperhatikan. Dan ini bisa dilakukan di dalam ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Orang yang taat pasti akan melakukan dan berhasil. Ya, pasti berhasil. Dan sebaliknya orang yang tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk, ya sulit. Sangat sulit. Firman itu sesuatu perintah yang sangat sulit dikerjakan. Kenapa ya? Karena tidak tunduk. Tapi ketika tunduk, ya Tuhan, aku mau melakukan. Ya Tuhan, aku mau melakukan. Maka ya pasti akan dapat kita nikmati. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada murid-murid, dan murid-muridnya Tuhan Yesus juga memberikan teladan ketaatan. Ya, seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-6, ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka segera mengerjakan perintah Tuhan itu. Dalam Yohanes 21 tadi. Kemudian mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19. Dan Kisah Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 32. Ya, saya akan bacakan. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Petrus dan Yohanes bukan orang yang kurang ajar loh ya di sini, bukan. Tapi dia bisa tahu, dia bisa menilai. Loh, ini kan yang benar, yang Tuhan sudah ajarkan. Kok dilarang? Ini kan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Masuk di pasal yang kelima, ayat 27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu.
kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bentuk ketaatan murid-murid di sini dicontohkan oleh kedua rasul ini, Petrus dan Yohanes. Mereka tunduk kepada perintah Tuhan. Mereka tunduk kepada firman Tuhan ini. Bukan berarti mereka melawan penguasa, tapi mereka tahu mereka sedang salah. Ya. Dan disebutkan tadi di ayat pasal 5 tadi ya. Namun ternyata kamu telah memenuhi Islam. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ini memang benar. Mereka yang melakukan itu. Imam-imam dan para ahli Taurat ini yang mempunyai peran dalam penyaliban Tuhan Yesus. Memang benar. Tapi apa yang terjadi? Mereka dilarang untuk memberitakan ajaran tentang Tuhan Yesus. Mereka hanya menyaksikan loh. Kami saksi loh ya, kami tahu yang terjadi dengan Tuhan Yesus itu apa. Iya memang dia mati di salib. Tapi dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan saat ini dia sedang mengerjakan Roh Kudusnya itu. Nah ini saksi, tidak mungkin mereka bisa dibungkam. Kenapa? Karena tahu sendiri. Ya, hanya menyampaikan apa yang mereka alami. Ya, ini bentuk ketaatan dari murid-murid. Apakah ketika dihambat ini akhirnya mereka berhenti? Tidak. Tidak. Ya. Para rasul-rasul ini mereka semua berjuang untuk memberitakan Injil ini kepada semua orang. Dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat satunya. Tujuannya untuk apa? Mendengar nama Yesus. Mendengar berita keselamatan itu. Meskipun tantangannya adalah maut sekalipun. Karena para rasul ini sebagian besar dari mereka matinya menjadi martir. Memperjuangkan nama Tuhan. Ya, ada yang digoreng, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik sama kuda atau kereta, ada yang digergaji seperti itu. Kisahnya rasul-rasul ini, kecuali Rasul Yohanes yang matinya memang mati tua dan menuliskan kitab Wahyu 1, 2, 3 Yohanes dan Injil Yohanes. Ya. Yang lain mati syahid. Paulus apakah termasuk rasul? Iya. Karena bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Matinya ada berita, ada catatan bahwa Paulus pun juga mati syahid. Mati menjadi martir. Diapakan? Dihukum pancung oleh pemerintah Roma. Kok enggak enak ya ikut Tuhan ya? Taat kepada firman kok akhirnya seperti itu. Kok sulit, kok susah. Bagaimana dengan kita? Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka berusaha untuk membangun persekutuan. Ini juga sesuatu yang penting. Kenapa? Agar tidak hanya rasul-rasul saja yang menerima berita keselamatan, tapi ketika semua orang sudah ditarik untuk berkumpul menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul di dalam persekutuan dan menerima pengajaran rasul-rasul. Selanjutnya murid-murid dari rasul-rasul ini mereka keluar pergi lagi mencari murid yang lain. Seperti itu.
Ya, satu orang memenangkan satu, memenangkan dua gitu ya. Pergi lagi ke tempat yang lain. Nah, muridnya ini ketemu orang, mereka menerima ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Sehingga dalam kitab Kisah Para Rasul, jumlah murid-murid semakin bertambah banyak dan tidak bisa dihitung. Ini sebuah ledakan yang luar biasa. Bagaimana murid-murid Tuhan meskipun hambatannya cukup besar, tantangannya cukup besar, tapi karena ketaatan inilah, awalnya ketaatan ini, akhirnya justru semakin banyak orang percaya. Ya. Semakin banyak orang percaya. Sebagai penutup, jadilah taat dengan senantiasa tunduk terhadap perintah Tuhan, mematuhinya, setia melakukan dan menjadi saleh oleh karena hidup di dalam kebenaran. Ya, mari kita buka di dalam Amsal pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Amsal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ada usaha dari kita. Untuk apa? Ya, mengenal Tuhan. Ini bentuk ketaatan kita. Kalau tadi murid-murid sudah melihat sendiri Tuhan Yesus itu seperti apa, melakukan apa. Nah, sekarang kita yang tidak bisa melihat Yesus secara langsung, karena kita tidak hidup pada zamannya Tuhan Yesus, caranya ini. Berusaha mengenal Dia melalui apa? Merenungkan firman ini. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Kapan merenungkan firman Tuhan? Hanya pagi saja? Siang saja? Sore saja? Tidak. Setiap saat, setiap waktu, mari kita merenungkan firman. Berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Tadi disebutkan di kitab Amsal. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Apa dituliskan di sini? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Harus bertumbuh. Ya, bertumbuh itu seperti tanaman. Kalau ditanam, mungkin dia dari biji, itu nanti akan keluar tunasnya, kemudian keluar menjadi tanaman dan tumbuh besar. Ya, bertumbuh, bertambah tinggi atau bertambah beratnya. Ini cara kita untuk mengenal Tuhan. Jadi enggak diam saja atau enggak pancet gitu ya, enggak. Tapi harus semakin mengenal siapa itu Tuhan. Caranya ya berusaha sungguh-sungguh. Belajar, terus belajar. Baik itu dari pengalaman-pengalaman maupun dalam perenungan firman Tuhan. Ya, di penutup di situ saya tuliskan, ketika kita tunduk dan rela melakukan kehendak, menjadi orang yang berbahagia, mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan dan segala sesuatu disediakan oleh Tuhan. Ya, mari kita merenungkan firman Tuhan ini.
Kita mengucap syukur karena kita masih bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan dalam firman ini kita belajar tentang ketaatan. Mungkin selama ini kita kesulitan di dalam mengerjakan ketaatan. Menjadi orang-orang taat itu mengalami kesulitan. Tetapi petang hari ini mari kita kembali belajar bersama-sama. Melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Melihat setiap rasul-rasul dan murid-murid Tuhan yang begitu taat, begitu setia. Mengerjakan dan melakukan setiap firman itu. Dan sekarang tugas kita menjadi orang-orang yang taat. Mari kita menaikkan pujian, ku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Biar musik yang melantunkan pujian ini, mari kita merenungkan apa yang sudah kita dengar bersama-sama untuk menjadi taat, yaitu orang yang tunduk, patuh, dan dengan rela melakukan setiap firman yang kita dengar. Itu sesuatu yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Namun mari kita terus belajar, terus meningkatkan ketaatan kita. Dengan semakin hari kita semakin membawa hidup kita dekat dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan jangan pernah kita lupakan, agar kita tidak mudah meninggalkan kasih itu. Mari kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena saat kita menjadi orang-orang yang taat, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menikmati keselamatan itu. Amen. Dan Tuhan akan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kasih karunia-Nya, sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya. Tuhan akan memberikannya kepada kita yang mau,
percaya, taat, patuh, tunduk, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Inilah setiap kami umat-umat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada petang hari ini. Kami bersyukur karena kami kembali mendapat firman untuk kami dengar. Amin. Dan kiranya firman-Mu ini selalu kami renungkan di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk terus dapat memahami apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Menyimpannya di dalam hati kami masing-masing agar tidak mudah kami lupakan. Dan menjadikan firman-Mu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Firman-Mu ada di dalam hati kami. Firman-Mu ada di dalam pikiran kami. Firman-Mu ada di dalam mulut kami. Dan firman-Mu mempengaruhi keseluruhan dari sisi kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Ajar kami untuk kami taat melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.